Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya yang berjudul Pengaruh Beban Tugas Kuliah Terhadap Stres Mahasiswa dengan Manajemen Waktu sebagai Variabel Mediasi. Berdasarkan fenomena ini, penelitian ini mencoba untuk memahami lebih dalam hubungan antara beban tugas kuliah dan stres mahasiswa, serta peran manajemen waktu sebagai variabel mediasi dalam mengurangi dampak negatif dari beban tugas tersebut. Penelitian ini penting dilakukan agar dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya manajemen waktu dalam kehidupan akademis, serta memberikan rekomendasi bagi mahasiswa dan institusi pendidikan untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengurangi stres akibat beban akademik. Selanjutnya, kita beralih ke data SPSS. Di sini saya menggunakan variabel X, Y, dan juga M, yang dimana masing-masing variabel terdiri dari 3 pertanyaan. Kemudian pada bagian data view, di sini saya masukkan hasil dari spreadsheet yang sudah saya sebarkan melalui Google Form ke dalam data view. Selanjutnya, langkah pertama, saya akan menganalisis scale, lalu reliability analysis. Di sini, saya akan memasukkan semua variabel X, Y, dan M pada bagian yang ordinal saja, seperti berikut. Lalu kita pencet tombol OK. Di sini keluar hasil reliability statistik, tetapi kita hanya berfokus kepada Cronbach alpha yang dimana yang be- yang dimana hasil analisis data pada uji asumsi klasik, yaitu uji reliabilitas, hasil analisis menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,7, maka seluruh variabel dinyatakan reliable. Penelitian ini dianggap dapat diandalkan atau dapat dipercaya bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Selanjutnya, kita kembali ke SPSS. Di sini kita akan menguji eh, analisis korelasi, yaitu kita pilih yang korelasi, lalu pilih menu bivariate, kita masukkan satu-satu variabel. Yang pertama saya masukkan yaitu variabel X. Lalu kita checklist pada bagian Pearson dan Spearman. Kemudian kita OK. Setelah itu kita lakukan eh, cara yang sama kepada variabel Y. Kita lakukan langkah yang sama. Kita checklist, lalu kita pencet OK, keluar. Setelah itu, terakhir kita masukkan yang variabel M. Caranya sama, kita checklist, lalu kita pencet OK. Setelah itu,
Pada uji asumsi korelasi antara korelasi X, korelasi Y, dan korelasi M, dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji asumsi Pearson dan Spearman di atas menunjukkan jika adanya hubungan yang signifikan antara pengaruh beban tugas kuliah, stres mahasiswa, dan manajemen waktu. Hasil analisis menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Maka seluruh item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid. Kemudian, selanjutnya, kita menganalisis regresi linear. Di sini kita akan menganalisis eh, variabel X dan M. M sebagai variabel dependen dan X sebagai variabel independen. Lalu kita pilih statistik, kita checklist deskriptif, collinearity diagnostik, dan juga Durbin-Watson. Lalu continue. Selanjutnya plot, kita masukkan untuk Y-nya, kita masukkan Z-prit ini. Lalu untuk X, kita masukkan yang S-resid. Seperti ini. Lalu histogram ini. Dan continue. Lalu kita, oke, keluar data seperti ini. Tapi kita hanya berfokus pada koefisien saja. Kita kembali ke makalah saya. Di sini, pada regresi variabel X ke M, dapat dilihat pada kolom signifikan bahwa variabel beban tugas kuliah berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen waktu dengan nilai di atas lebih dari 0,05. Selanjutnya kita kembali ke SPSS, kita menganalisis lalu regresi linear. Di sini kita akan menganalisis Y sebagai variabel dependen, lalu X dan M sebagai variabel independen. Ini masih sama, plotsnya juga sama. Lalu kita, oke, muncul data seperti ini, namun kita hanya kembali lagi berfokus pada koefisien saja. Di sini dapat kita simpulkan, dapat dilihat pada kolom signifikan bahwa variabel beban tugas kuliah X berpengaruh signifikan terhadap stres mahasiswa atau variabel Y. Lalu, signifikan pada variabel manajemen waktu M berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel stres mahasiswa atau variabel Y dengan nilai di atas lebih dari 0,05. Setelah melakukan uji regresi linear variabel X dan variabel M terhadap variabel Y dapat disimpulkan di sini pada linearitas ditunjukkan titik-titik yang ada pada plot tersebut mengikuti garis diagonal, di mana menunjukkan bahwa residual tersebar secara normal. Hal ini mendukung asumsi bahwa model regresi linear sudah sesuai dengan uji asumsi. Selanjutnya, pada normalitas, uji normalitas dapat disimpulkan
Pada histogram di atas menunjukkan bahwa distribusi residual terstandarisasi yang mendekati kurva distribusi normal, dengan sebagian besar residual terkonsentrasi di sekitar nilai nol. Pada distribusi ini mendukung asumsi normalitas dalam model regresi, karena residual tersebar dengan simetris dan tidak menunjukkan penyimpangan kurva yang ekstrim. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi syarat normalitas sehingga hasilnya dapat dibuktikan. Kemudian, pada heteroskedastisitas ditunjukkan titik-titik pada grafik di atas tersebar secara acak dan dengan baik di atas maupun di bawah sumbu nol. Dapat disimpulkan tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas pada data di atas. Kemudian, pada uji multikolinearitas, pada regresi variabel X dan M terhadap Y, tabel di atas menjelaskan bahwa tidak adanya terjadi gejala multikolinearitas karena nilai tolerance lebih besar 0,10 dan nilai FIF kurang dari 10. Lalu dapat dilihat pada kolom signifikan bahwa variabel beban tugas kuliah, variabel X, tidak berpengaruh signifikan terhadap stres mahasiswa dengan nilai di bawah 0,05. Lalu signifikan pada variabel manajemen waktu M berpengaruh tidak signifikan terhadap eh, variabel stres mahasiswa dengan nilai di atas 0,05. Kemudian pada uji tes Sobel menunjukkan bahwa terhadap mediasi yang signifikan karena Z lebih besar dari kurang lebih 1,96 yang mengindikasikan bahwa variabel mediasi M, manajemen waktu berperan dalam hubungan antara X beban tugas kuliah dan Y stres mahasiswa. Dalam hal ini, tes Sobel menunjukkan bahwa manajemen waktu secara signifikan memediasi hubungan antara beban tugas dan stres mahasiswa. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian pengaruh beban tugas kuliah terhadap stres mahasiswa dengan manajemen waktu sebagai variabel mediasi berikut kesimpulan yang diambil. Yang pertama, pengaruh beban tugas kuliah terhadap manajemen waktu. Beban tugas kuliah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen waktu. Hal ini berarti bahwa meskipun beban tugas kuliah bertambah, hal tersebut tidak secara langsung mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam mengelola waktu mereka. Yang kedua, pengaruh beban tugas kuliah terhadap stres mahasiswa. Beban tugas kuliah memiliki pengaruh signifikan terhadap stres yang dialami mahasiswa. Jadi, semakin berat beban tugas kuliah yang dihadapi mahasiswa, semakin tinggi tingkat stres yang mereka rasakan. Yang terakhir, pengaruh manajemen waktu terhadap stres mahasiswa. Manajemen waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap stres mahasiswa. Artinya, kemampuan mahasiswa dalam mengelola waktu tidak berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan tingkat stres yang disebabkan oleh beban tugas kuliah. Secara keseluruhan, beban tugas kuliah memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat stres mahasiswa. Namun, manajemen waktu tidak memainkan peran yang signifikan sebagai variabel mediasi dalam hubungan ini. Sekian penjelasan tugas tes analisis multivariat ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.